Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita kembali lagi dalam perkuliahan online mata kuliah e-bisnis ya. Untuk kali ini kita di kelas full online atau FO ya. Perkuliahan akan segera kita mulai beberapa saat lagi sambil saya menyiapkan untuk perkuliahan. Oke, kita mulai untuk perkuliahan hari ini atau pertemuan ke-12 ini ya. Dalam mata kuliah e-bisnis, pembahasan kita, topik kita yang akan kita bahas nanti adalah strategi ya. Strategi dalam e-bisnis itu seperti apa sih? Sebelumnya sudah saya jelaskan e-payment ya, pembayaran untuk transaksinya. Hari ini kita akan membahas mengenai strategi ya. Strategi dalam berbisnis ya, tapi dalam elektronik ya, atau di jaringan di internet ya. Oke, jangan lupa untuk pengabsenan ya, saya ingatkan kembali jangan sampai kelewatan absensi ya. Kemudian untuk materi juga saya share di posting siakatnya ya, jadi silahkan kalian boleh langsung di download ya untuk sebagai bahan belajar tentunya sebelum ujian juga ya, dan juga untuk penambahan materi kalau memang materi saya dirasa kurang ya, nanti PR kalian itu bisa menambahkan ya, mungkin seperti itu ya, biar lebih pahamnya, karena pada saat kalian menambahkan materi itu akan selalu teringat ya. Itu sebenarnya sebuah metode ya, tapi karena ini adalah kelas full online, saya rasa memang banyak yang orang-orang mahasiswa, teman-teman yang sibuk ya, mungkin sudah bekerja atau bahkan full kerjanya full, kemudian mungkin untuk perkuliahannya saja mungkin bisa mengikutinya seminggu sekali, ada yang seperti itu ya. Jadi kita fleksibel kalau untuk kelas urusan full online tersebut ya. Oke, pertemuan kali ini adalah pertemuan ke-12 ya. Sebentar, belum saya ganti. Strategi ya, jadi kita akan membahas mengenai strategi dalam e-bisnis itu seperti apa sih. Seperti yang sudah saya terangkan dulu pada awal ya.
Di dalam berbisnis, apalagi kita bicara bisnis elektronik ya, itu pasti ya ada strateginya agar apa? Agar berhasil, agar sukses ya. Karena tidak sedikit orang berbisnis ya, dalam hal bisnis kemudian gagal itu tidak sedikit ya. Namanya juga berbisnis tentu ada hal seperti itu ya. Tapi kalau kita setidaknya kita sudah memiliki basic misalkan tentang bisnis, kemudian tahu strateginya seperti apa, itu akan meminimalisir ya. Jadi meminimalisir untuk kegagalan yang nah tentunya setiap orang dalam berbisnis itu pengennya itu berhasil ya, untung. Nah, akan tetapi nih terkadang kan kita ada beberapa kendala, banyak hal ya, ternyata yang bisa membuat kita gagal itu apa. Nah kalau kita setidaknya kita belajar bagaimana sih agar bisnis dalam bisnis ini kita berhasil. Nah salah satunya adalah kita harus tahu ya strateginya dalam berbisnis elektronik itu seperti apa sih. Jadi langsung saja ya kita ke pertemuan ke-12 ya. Untuk pembahasan pertemuan 12 ini kita akan membahas mengenai pengenalan strategi ya. Kemudian elemen dari strategi itu apa saja, kebutuhan strategi itu seperti apa, landasan dari strategi itu sendiri itu apa, tips dan peluang bisnis agar kita sukses itu seperti apa. Nah ini ada sedikit bonus ya, nanti ada tips dan peluang sukses bisnis ini nanti akan kita bahas adalah beberapa poin tersebut ya. Oke langsung ya, untuk mempersingkat waktu kita perlu tahu apa sih itu strategi terlebih dahulu. Karena kita akan membahas banyak hal ya nanti di dalam strategi, kita harus tahu dulu strategi itu seperti apa sih artinya, pengertiannya. Nah strategi ini secara luas dikenal seperti salah satu dari pemimpin pemasaran di internet dan para agen strategi perencanaan. Strategi spesialis di dalam strategi pemasaran di internet ya, dengan suatu penekanan pada didapatnya pelanggan, ingatan dan konversi, dan membantu klien mencapai sasaran hasil bisnis online. Jadi ternyata itu untuk strategi sendiri itu seperti halnya pemimpin ya, pemimpin pemasaran agar orang yang berbisnis tersebut bisa berhasil, atau bisa dikatakan juga para agen strategi perencanaan di dalam bisnis. Bagaimana sih pemasarannya di internet, kemudian agar pelanggannya itu setia ke kita, ke website atau ke e-commerce kita, itu ada strateginya. Nah ini strategi di sini itu berperan sebagai seperti itu ya, dia seolah-olah itu pemimpin pemasaran di internet atau agen-agen strategi di dalam perencanaan e-bisnis ya. Seperti itu ya, bisa dipahami ya saya rasa. Kemudian untuk menjadi orang yang sukses berbisnis di internet, baik itu penjualan produk atau jasa maupun bisnis sendiri atau owner ya, atau reseller bahkan ya, dibutuhkan suatu yang amat vital dalam memperkenalkan website Anda pengguna internet di dalam maupun di luar negeri, yaitu apa? Promosi atau pemasaran sebagai penunjang kesuksesan tersebut. Nah ini ya yang berkaitan sangat penting ya, yang sangat dibutuhkan, baik itu bisnis besar, bisnis kecil, reseller, bahkan kalau kaitannya dengan bisnis tadi ya, itu bisa saja dapat mempengaruhi ya. Yang dapat sangat mempengaruhi dalam kesuksesan tersebut adalah apa? Sebentar. Jadi ada pemasarannya. Itu memang sangat penting, faktor-faktor yang sangat penting di dalam
menunjang kesuksesan di bisnis internet, bisnis tersebut ya, itu tentunya adalah pemasaran ya. Kenapa? Kalau kita tidak menggunakan strategi pemasaran tersebut dengan baik, itu orang tidak akan mengenal website kita atau e-commerce kita ya di dalam bisnis tersebut ya. Kalau kita bisa membuat strategi pemasarannya bagus, kemudian banyak yang mengunjungi, banyak yang berbelanja di tempat kita misalkan, atau bisa saja membuat periklanan dan lain sebagainya dalam hal pemasaran, itu tentu akan laku ya. Beda dengan kalau kita tidak mempunyai strategi tersebut, itu saya rasa mustahil untuk sukses ya. Di setiap usaha bisnis itu khususnya di bisnis ini pasti ya sangat butuh pemasaran. Kalau tidak ada pemasaran mustahil ya. Saya rasa memang seperti itu. Bahkan yang sudah terkenal pun itu mereka tetap menggunakan strategi pemasaran dalam menunjang untuk kesuksesan bisnis tersebut. Untuk elemen strategi sendiri ada peramalan, alokasi sumber daya, kemudian kemampuan inti, analisa lingkungan, analisa perusahaan, perencanaan bisnis ya. Nah, ini adalah beberapa elemen dari strategi ya. Peramalan. Sebentar, ini tidak ada. Jadi peramalan itu kita seperti halnya kita membuat sebuah planning ya, atau reng-rengan dulu ya. Apa sih usaha yang akan kita buat, strateginya seperti apa sih agar berhasil, kemudian alokasi sumber dayanya ya, SDM-nya misalkan akan kita terapkan di mana, pangsa pasarnya, kemudian kemampuan inti di sini adalah kemampuan kita itu mengisi di sektornya, itu sektor wilayah daerah ataupun global. Nah itu juga perlu dibuat strategikan. Ini salah satu elemen ya. Jadi analisa lingkungan juga mempengaruhi ya. Nah, kita menjual es di lingkungan yang dingin itu tidak mungkin laku ya. Nah, logikanya seperti itu hanya sebuah contoh ya. Atau mengenai analisa lingkungan. Kemudian analisa perusahaan juga kita perlu analisakan sesuai dengan kemampuan juga ya dalam hal berbisnis elektronik tersebut. Perencanaan bisnis itu pasti ada ya, perencanaan agar kita berhasil, kemudian strateginya seperti apa, ada plan 1, plan 2, plan 3 misalkan. Nah itu juga masuk ke elemen strategi ya. Untuk kebutuhan strategi sendiri, kenapa strategi dibutuhkan perusahaan? Nah ini yang mungkin akan menjadi pertanyaan teman-teman juga ya. Kenapa sih di dalam perusahaan harus ada strategi? Kenapa tidak harus kita langsung jual aja? Misalkan ada yang bilang seperti misal ya. Jadi perubahan cepat bisnis dan teknologi berarti merupakan peluang dan ancaman yang datang sewaktu-waktu. Artinya apa? Peluang tersebut memang kita dengan adanya teknologi semakin maju, itu peluangnya kita untuk berbisnis itu banyak. Karena kita lebih global, lebih mendunia misalkan seperti itu ya, kalau kita dalam bicara untuk bisnis jual beli misalnya. Kemudian kenapa dikatakan ancaman? Itu artinya adalah ancaman tersebut bisa saja ancaman tidak selalu berbahaya, dalam artian gini ya. Pada saat kita membuka bisnis misalkan, kemudian ada ternyata kompetitor kita sama untuk penjual produknya, itu menjadi sebuah ancaman ya, dan itu bisa datang sewaktu-waktu karena dengan adanya teknologi ini kan kita global ya sifatnya ya, semua orang tahu ya, semua orang tahu berbisnis ini, misalkan barang sandal atau barang kaos, baju dan lain sebagainya, itu tentunya kan tidak hanya kita saja yang menjual, banyak ya yang berminat untuk itu ya. Nah itu yang dimaksud sebuah ancaman. Dan perusahaan harus mempertimbangkan electronic commerce, strategi yang meliputi rencana darurat untuk perusahaan. Kalau zaman sekarang perusahaan memang harus seperti itu ya, hampir semua kalau saya rasa, karena adanya teknologi tersebut ya. Itu ada electronic commerce-nya, e-commerce ya, yang sering kalian gunakan dalam berbelanja online misalkan. Nah itu masuk ke e-commerce ya.
Kenapa di sini dikatakan untuk darurat untuk perusahaan? Karena sewaktu-waktu pada saat kita penjualannya oke, mungkin tidak selamanya kita berbisnis, tapi perusahaan itu kan misalkan perusahaan besar ya, itu tidak hanya ke bisnis saja, ada yang konvensional, kemudian ada yang menjadi supplier dan lain sebagainya. Nah itu menjadi sebuah rencana darurat. Misalkan dalam hal tersebut sepi, kemudian kita harus menjualnya melalui e-commerce ya. Nah itu strategi ya namanya. Itulah kenapa strategi dibutuhkan perusahaan. Sudah paham ya? Perusahaan dapat menerapkan strategi Customer Relationship Marketing atau CRM. Customizing dalam produk dan jasa ya. Creating apa yang diinginkan pelanggan. Jadi kita mengkustomisasi ya produk maupun jasa ya, tergantung bisnis kita itu dalam hal apa. Creating apa yang diinginkan pelanggan. Jadi pada saat kita menjual sebuah produk, kemudian ternyata ada yang komen ya, katakan di website atau di e-commerce kita, ini harusnya seperti ini harusnya seperti ini. Nah, kita harus selalu ini ya, update ya. Oh, ternyata ada kekurangan mengenai produk kita. Kita harus creating apa yang diinginkan pelanggan tersebut, bagaimana. Kemudian peningkatan apa yang diinginkan pengingatan apa yang diinginkan pelanggan agar selalu ingat dengan produk kita, agar selalu ingat dengan e-commerce kita di dalam e-bisnis kita. Itu juga perlu dipikirkan, kebutuhan strategi ya. Antisipasi kebutuhan pelanggan, jadi kita mengantisipasi ya kapan sih pelanggan tersebut butuh hal tersebut. Misalkan menjelang musim hujan, kita antisipasi ya bagaimana cara menjual. Misalkan kita menjualnya apa ya, itu disesuaikan antisipasinya. Itu adalah customizing dalam produk dan jasa. Kemudian ada juga customizing dalam komunikasi ya. Tidak hanya kita ke produk saja yang sesuai diinginkan pelanggan itu seperti apa ya, kita juga butuh customisasi dalam komunikasi ya, di kebutuhan strategi tadi. Ada iklan banner ya, iklan yang ditempatkan pada website tertentu misalkan, kita kan bisa menggunakan iklan-iklan ya, add-in misalkan dan lain sebagainya. Kemudian email based marketing, biaya lebih murah dan lebih di customisasi. Cuma ini seperti strategi pemasaran, akan tapi dia by email ya. Dan experiential marketing, iklan dengan menonjolkan atau grouping produk, ini lebih ke pemasaran juga ya. Kemudian viral marketing, customizing yang erat hubungannya dengan virus. Ini adalah customizing dalam komunikasi ya. Ternyata tidak hanya ke dalam produk saja, dalam komunikasi juga perlu di customizing ya. Kita bagaimana sih agar lebih bagus, lebih baik dari yang sebelumnya, seperti itu. Yang berikutnya adalah customizing dalam harga, personalized pricing ya. Setiap pelanggan membeli dengan harga yang berbeda. Ada personalisasi ya, dalam artian ini mungkin harga yang berbeda di sini kita lihat dari segi lingkungan tadi ya, sesuai dengan daerahnya. Misalkan itu berbeda harganya, kalau kita menjualnya di tempat terdekat dengan kita itu juga harganya berbeda, seperti itu. Ada personalisasinya ya. Kemudian ada versioning, pelanggan dapat memilih versinya beberapa yang kita berikan ya untuk harganya ya. Ada harga paketan A, paketan B, paketan C. Nah, ini ada versioningnya, versinya berapa sih. Nah, jadi pelanggan bisa memilih, saya membeli yang ini saja, saya membeli yang ini saja. Itu kan sesuai mungkin kemampuan juga ya dari pelanggannya. Yang harga yang berikutnya atau customizing ini, harga berikutnya adalah experiential marketing, marketing dengan menonjolkan atau grouping produk. Jadi mungkin ada yang bisa dikatakan produk ini adalah produk yang spesial, misalkan ya, ini harganya sekian tapi dengan apa namanya, kualitasnya ini gini. Nah, itu namanya experiential marketing ya, di dalam
customizing dalam harga ya. Nah, untuk tujuan strategi tersebut mengenal tahap strategi di mana suatu organisasi menyiapkan informasi tentang visi misi, tujuan dan kontribusi yang dapat dilakukan dengan e-commerce ya. Dan meninjau ulang bisnis organisasi, misi dan visi dari IT-nya ya. Menghasilkan visi dan misi untuk e-commerce, kemudian mulai dengan industri dan analisa kompetitif. Itu adalah tujuan dari strateginya. Untuk perumusan strategi, pengembangan jangka panjang dan perencanaan strategis untuk memanfaatkan peluang dan mengetahui ancaman di dalam lingkungan bisnis untuk memecahkan kelemahan dan kekuatan perusahaannya. Ini untuk perumusan strategi ya, merencana bagaimana sih nanti misalkan di lingkungan bisnis kita itu ternyata ada suatu masalah yang akan melemahkan bisnis kita, atau kekuatan untuk merancang kekuatan di perusahaan kita itu seperti apa. Nah, itu perumusan strategi ya. Meliputi menguji atau mendefinisi ulang misi e-commerce. Penetapan sasarannya harus tepat ya, kita menjual apa, sasarannya kemana, pangsa pasarnya, kemudian mengembangkan strateginya. Strategi yang mungkin sudah kita buat, kita kembangkan ya, agar apa? Agar tadi ya mengenai untuk memecahkan permasalahan kelemahan maupun kekuatan dan penambahan kekuatan ya, atau pengembangan kekuatan di perusahaan bisnis kita atau e-commerce kita. Dan yang ketiga ada pengaturan petunjuk implementasi ya. Jadi ada pengaturannya agar lebih jelas ya. Untuk implementasi strategi sendiri menyangkut rencana strategi, di mana rencana terperinci jangka pendek dikembangkan untuk pencapaian tujuan strategi ya. Nah, untuk menetapkan suatu tim web yang akan mengerjakan rencana yang telah dibuat, mulai dengan suatu proyek percobaan perencanaan untuk sumber daya manusia. Ini implementasi strateginya ya. Jadi sudah kita bicarakan tadi ya. Nah, ini barulah akan diimplementasikan dengan cara apa? Rencananya strategi di mana? Untuk jangka pendek dikembangkan untuk pencapaian tujuan strategi itu bagaimana? Barulah ditetapkan di suatu tim IT-nya atau tim webnya yang mengerjakan yang telah direncanakan. Kemudian memulai suatu proyek percobaan yang tadi ya, di sama tim web tadi ya. Barulah perencanaan untuk sumber daya manusianya. Seperti itu adalah implementasi strateginya. Untuk penilaian strategi, evaluasi formal berkala ke arah kemajuan untuk tujuan strategi organisasi, meliputi perumusan kembali strategi dan tindakan yang diperlukan. Sasaran hasil penilaian ya, ini kita bicara ke penilaian strategi ya. Nah, seperti halnya kita perlu evaluasi ya, dalam hal penilaian itu kan masuk ke evaluasi, ke arah mana kemajuannya, tujuannya organisasi dan lain sebagainya ya. Nah, sasaran hasil penilaiannya meliputi apa saja? Menemukan proyek e-commerce, mengirimkan apa yang harus dikirimkan, melakukan penyesuaian rencana jika perlu ya. Kalau memang rencana sudah dibuat tapi belum disesuaikan ya sudah disesuaikan jika perlu ya, itu ya, dengan catatan. Dan menentukan proyek e-commerce jika masih sehat. Meninjau kembali strategi awal, belajar dari kesalahan serta meningkatkan rencana masa depan ya. Jadi kita mengevaluasi diri di perusahaan kita, di bisnis kita ya. Harus kita tinjau strategi awalnya itu seperti apa. Kalau kita berhasil itu karena apa? Kalau kita tidak berhasil itu karena apa? Nah, itu ya, belajar. Kalau tidak berhasil berarti kita harus belajar dari kesalahan dan tidak perlu diulangi. Berarti karena kita gagal karena itu, kita harus memecahkannya. Sebabnya tersebut itu harus bagaimana agar tidak terulang kegagalannya. Seperti itu ya. Kemudian mengidentifikasi proyek yang tidak berhasil secepat mungkin dan menemukan alasan kegagalan. Jadi proyek yang tidak berhasil misalkan dalam hal kita mengembangkan sebuah strategi itu harus teridentifikasi ya secepat mungkin, jangan berlarut-larut nanti malah berlanjut akan menghambat di bisnis kita. Itu adalah penilaian strategi. Nah, ini ada seperti yang tadi saya katakan, itu ada sedikit saran ya, saran tips dan peluang bisnis ya.
untuk membuat pengunjung kerasan di situs Anda, di e-commerce kalian, di website kalian ya, dalam hal e-bisnis ya. Yang pertama adalah masukkan informasi yang berguna di situs Anda, di situs tambahan sebagai pendukung dan situs Anda sekarang ini, dan melink ke situs utama tentang produk Anda sebagai pemuas dahaga informasi bagi yang membutuhkan informasi yang berguna serta informatif. Nah, itu adalah yang pertama ya. Kemudian ajaklah dengan situs web tertentu yang memiliki informasi yang berguna untuk suatu joint venture ya. Dan dari situs itu Anda bisa melakukan negosiasi untuk mempromosikan produk dan jasa Anda. Jadi ada sedikit link mengenai joint venture tadi ya, agar lebih pemahamannya tentang produk yang kita jual itu gini, barulah nanti orang atau pelanggan tersebut itu akan, oh iya ternyata seperti ini, saya mau pesan aja, misalkan seperti itu ya. Ide-ide romantis dan tips, apakah Anda sudah memiliki, maaf ini misal contoh saja ya untuk mengutuk romantis. Rahasia menciptakan mesin uang sendiri, ini ada, bangunlah kerajaan bisnis Anda dengan tangan Anda sendiri. Segeralah menciptakan mesin uang sendiri dengan menggunakan script website dari paket mesin uang dan segera. Nah, ini contohnya ya. Ada beberapa, misalkan kalian menjadi pengembang website ya, untuk keperluan apa, keperluan e-bisnis juga ya, boleh ya, sama itu. Jadi silakan ya, ini ada beberapa, dan ini hanya contoh kecil saja, banyak sekali di internet. Kalau kalian memang berminat menjadi pelaku e-bisnis, itu banyak cara ya, banyak cara menuju Roma, banyak cara untuk menjadi sukses, menjadi businessman ya, e-businessman ya, nah, seperti itu. Nah ini ada banyak sekali. Oke. Saya rasa cukup ya untuk pertemuan ke-12 kali ini. Sudah sepanjang lebar saya sampaikan ya mengenai strategi dalam e-bisnis ya. Jadi seperti tadi saya sampaikan ya, itu harus semuanya terpikirkan ya. Dalam artian apa? Walaupun kita misalkan mempunyai sebuah bisnis elektronik ya, bisnis di internet, kalau kita tidak mempunyai strategi ya, saya rasa tidak akan lama ya. Walaupun berhasil pertamanya, nanti seiring perkembangan zaman, teknologi ya selalu berkembang, terupdate. Kalau kita tidak update dalam hal seperti itu akan ketinggalan dan lama-lama akan usang lah. Dalam artian nanti kita bisa kalah dengan kompetitor bisnis kita ya. Memang kelihatannya ya seperti itu ya, tidak mudah menjadi sebuah pelaku bisnis ini ya, karena kita harus membaca perkembangan teknologinya, membaca antisipasi kedepannya itu seperti apa. Kalau kita dalam hal menjual produk, misalkan itu produk tersebut 2 tahun ke depan itu seperti apa nasibnya, itu juga menjadi sebuah semacam ancaman ya, kita harus pikirkan. Nah, oleh karena itu kita juga harus selalu siap terupdate, kemudian selalu membuat ya, bisa mengevaluasi mungkin ya, perencanaan kita, strategi kita yang sudah kita buat juga kita perlu kembangkan ya, bagaimana agar menjadi lebih baik lagi, menjadi sukses untuk bisnisnya ya. Karena tidak menutup kemungkinan ya, kalau kita lalai dalam hal tersebut, itu kita akan tersaing jauh ya oleh kompetitor kita ya. Karena zaman sekarang serba maju itu tidak menutup kemungkinan ya, kalau kita mungkin vakum tidak ada setahun saja itu kita sudah ketinggalan jauh ya. Apalagi bisnis, kalian bisa lihat sendiri ya, di dalam bisnis itu terkadang perang dalam hal harga itu yang paling mengerikan ya. Misalkan si bisnis di e-commerce A
menjual 10.000, kemudian ada yang menjual 9.500, ada juga yang 9.300. Nah itu ya, itu kan tentunya ada strategi tertentu ya dari e-commerce tersebut ya. Terkadang seperti itu, walaupun terkadang bisa kita lihat di e-commerce tersebut ya, kok bisa ya mereka menjual segini, kok bisa. Nah itu ada strateginya tersendiri dari perusahaan tersebut atau e-commerce tersebut ya. Oleh karena itu kita misalkan kita sebagai pebisnis ya, bisnis tadi, kita harus membuat strategi ya. Dengan cara apa? Tadi yang sudah saya jelaskan tadi ya. Dan juga kita harus memikirkan kenapa sih mereka bisa menjual sekian sedangkan kita menjualnya sekian saja, untungnya sedikit misalkan. Nah itu ada sedikit yang perlu dievaluasi ya, strateginya seperti apa sih, kemudian untuk perencanaan dulu itu seperti apa dan lain sebagainya. Nanti barulah ketemu ya pada saat sudah kita evaluasi berkali-kali, kemudian kita selalu ingin mengembangkan strategi tersebut, itu akan membuat kita lebih berhasil dari sebelumnya. Seperti itu ya. Silahkan nanti kalau yang berminat untuk menjadi pebisnis, bisnis tersebut bisa dipraktekkan ya, apakah benar ya. Itu hanya teorinya ya, teoritisnya. Nah, kalau kalian mau mengimplementasikan secara langsung silahkan ya. Paling tidak kalian sudah belajar mengenai bisnis ini ya. Khususnya di pertemuannya adalah strategi. Jadi apakah strategi itu perlu dalam perusahaan, dalam saat kalian menjadi sebuah pebisnis ya, itu kan namanya itu perusahaan kalian ya. Nah, itu apakah benar sih di dalam perusahaan itu harus ada strateginya. Nah, itu sangat penting ya. Kalau tidak percaya silahkan kalau mau diimplementasikan. Seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini, pertemuan 12. Kita membahas mengenai strategi dan e-bisnis dalam mata kuliah e-bisnis full online ya. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menambah wawasan untuk kita semua ya, bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih.